Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena klik tombol subscribe itu gratis. Gratis dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar? Semoga anak-anak ibu sehat selalu ya. Sebelum kita belajar, ayo kita berdoa sama-sama. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Berdoa selesai. Amin. Sebelum kita mulai pembelajarannya, silahkan anak-anak ibu isi absennya terlebih dahulu ya melalui WhatsApp grup kita. Yuk, silahkan diisi absennya ya. Sekarang kita belajar apa anak-anak ibu? Nah, sekarang kita belajar tentang kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang apa itu pengertian teladan, biografi seorang Nabi Ilyas, kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam, sifat terpuji Nabi Ilyas alaihissalam. Yang terakhir, kita mengetahui nilai-nilai positif dari kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, anak-anak ibu, pada hari ini ibu akan menyuruh kalian untuk mengamati, untuk bertanya, untuk mengeksplorasinya, untuk berkomunikasi, dan untuk mengamati dalam kehidupan sehari-hari. Iya, semangat! Nah, sebelum kita mulai pembelajaran untuk hari ini, ibu akan menampilkan sebuah video tentang Nabi Ilyas alaihissalam, terutama untuk kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Oke anak-anak, silahkan menonton videonya, amati, nanti akan ibu tanya kepada anak-anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Nabi Ilyas adalah putra Yazid bin Fithas dan salah satu keturunan Nabi Harun. Dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang nabi. Beliau mendapat amanat untuk mengajak kaum Israel kembali kepada ajaran Allah. Ketika itu, kaum Bani Israel terkenal akan kebinasaan menyembah berhala yang bernama Baal. Berhala itu berada di tengah-tengah kota, sehingga kota tersebut dijuluki dengan kota Baal-Baq. Nabi Ilyas alaihissalam memulai misinya dengan berdakwah kepada kaum Bani Israel. Beliau selalu mengingatkan dan mengajak kaum Bani Israel untuk kembali kepada ajaran Allah. Ketika Nabi Ilyas melihat kenyataan bahwa kaumnya sedang menyembah berhala Baal, Nabi Ilyas berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?" Quran Surah
As-Saffat ayat 124 sampai 126. Mendengar ajakan dari Nabi Ilyas, kaum Bani Israel begitu marah dan berkata, "Hai Ilyas, berani sekali engkau meminta kepada kaum kami untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Sesungguhnya kami melakukan hal itu karena bapak-bapak kami juga telah melakukan hal tersebut," seru kaum Bani Israel kepada Nabi Ilyas. Bahkan kaum Bani Israel terang-terangan menghina dan mengejek Nabi Ilyas. Walaupun begitu, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah kepada kaum Bani Israel. Sementara itu, kaum Bani Israel bersekongkol untuk menyingkirkan Nabi Ilyas. Mereka mengejar-ngejar dan mengusir Nabi Ilyas. Nabi Ilyas pun terpaksa berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menghilangkan jejak agar terhindar dari kejahatan kaum Bani Israel. Dalam pelariannya tersebut, Nabi Ilyas sampai di sebuah rumah yang dihuni oleh keluarga yang baik hati. Sahabat beriman, untuk lebih jelasnya, mari kita simak ulasannya dengan menonton videonya hingga akhir. Tentunya hanya di channel Rumah Islami. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi Ilyas alaihissalam adalah termasuk nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syafa'at ayat 123 hingga 132. Sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk seorang dari rasul-rasul. Nabi Ilyas alaihissalam diutuskan kepada ahli Ba'laba barat kota Damsyik. Kaum tersebut menyembah berhala yang mereka berikan nama sebagai Ba'lan ataupun Ba'al. Menurut buku Qisasul Anbiya, yakni kisah para rasul, mengatakan bahawa nama berhala itu diambil daripada nama seorang wanita yang bernama Ba'al. Al-Quran ada menyebutkan apa yang dikatakan Nabi Ilyas alaihissalam kepada kaumnya, iaitu, Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, iaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapa-bapamu yang terdahulu. Surah Asy-Syafa'at ayat 125. Tetapi dengan angkuhnya kaum Ba'laba menolak seruan yang dibawa oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Hinggalah suatu ketika, setelah mereka menolak seruan Nabi Ilyas alaihissalam, baginda berdoa agar Allah menarik nikmat yang ada pada mereka. Kemudian Nabi Ilyas alaihissalam berdoa lagi agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana kemarau ke atas mereka. Selama 3 tahun mereka mengalami kemarau. Semua tanaman dan ternakan mereka musnah. Mereka juga hidup dalam kelaparan. Ancaman kelaparan telah menyebabkan mereka semua berjumpa dengan Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka menyatakan kesedaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat akan kaumnya itu, Nabi Ilyas alaihissalam terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah memakbulkan doa Nabi Ilyas alaihissalam. Maka turunlah hujan yang lebat sebagai rahmat daripada Allah kepada mereka. Tanam-tanaman dan haiwan ternakan mereka juga hidup subur seperti sedia kala. Kawan-kawan sekalian, adakah kesedaran mereka itu kekal lama? Tidak. Kesabaran dan keimanan mereka tidak lama. Mereka kembali ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala.
maka datanglah kembali azab Allah yang lebih pedih lagi jika dibandingkan dengan azab yang terdahulu. Azab yang menimpa mereka itu ialah gempa yang sangat dahsyat sehingga terkuburnya mereka semua. Tetapi Nabi Ilyas alaihissalam serta pengikutnya terselamat dari gempa tersebut. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, pengajaran yang boleh kita perolehi dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam ini ialah manusia sentiasa berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh serta saling mencari kebenaran dan saling berpesan-pesan supaya bersifat sabar. Dalam kisah Nabi Ilyas alaihissalam ini dan juga nabi-nabi sebelumnya, sering kita dengar bahawa manusia itu sering lupa diri apabila berada di dalam kesenangan. Apabila susah menimpa diri, barulah ia ingat kepada Allah dan mahu beriman kepadanya. Dan yang lebih malang lagi, walaupun ditimpa kesusahan, maka lagi ingkar pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, malah sanggup mencabar kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita semua ingin jadi seperti umat yang terdahulu yang telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sudah pastilah kita semua tidak mahu jadi seperti itu. Oleh itu, hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar setiap kali kita menerima kesenangan, kita bersyukur dan melaksanakan perintah Allah. Dan apabila kita menghadapi kesusahan, hendaklah kita bersabar. Setiap kesabaran itu pasti ada ganjaran yang akan diberi oleh Allah.
Sahabat beriman, terima kasih. Nah, anak-anak ibu kan sudah menonton video tentang kisah teladan Nabi Ilyas. Sekarang ibu ingin anak-anak ibu bertanya melalui WhatsApp group. Yuk, silakan anak-anak ibu yang ingin bertanya. Nah, untuk anak-anak ibu yang sudah menonton videonya, silahkan tulis di buku tulisnya untuk hasil amati yang telah kalian amati dalam video yang ibu tayangkan tadi. Fotokan hasilnya, nanti kirim ke WhatsApp grup yang sudah ada ya. Yuk, sekarang anak-anak ibu semangat. Nah, keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam itu adalah kesabaran dan keteguhan yang luar biasa menghadapi kaumnya yang durhaka kepada Allah. Dan selain itu, Nabi Ilyas juga salah satu laki-laki yang soleh dan sangat bijaksana. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan, Ibu akan memberikan tugas. Nanti akan Ibu sampaikan melalui WhatsApp group yang telah ada. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, adakah anak-anak murid Ibu yang ingin bertanya? Jika ada, silahkan bertanya pada WhatsApp group yang telah ada ya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tutup dengan membacakan doa. Sudah belajar. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi farduthu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi farduthu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah kepadaku saat aku membutuhkannya, dan janganlah Engkau jadikan aku lupa kepadanya, wahai Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Jangan lupa di-share juga ya.